Yang namanya kewajiban ini jangan dipahami adalah suatu yang membebani. Nah, seringkali kita memahami bahwa sesuatu kewajiban itu seolah membebani kita. Puasa itu suatu kewajiban. Zikir itu suatu kewajiban. Salat itu suatu kewajiban. Ya, kalau kita pahami sebenarnya lebih tepat bukan suatu kewajiban tetapi suatu kebutuhan. Jadi kita sholat itu kebutuhan kita. Kita berzikir itu kebutuhan kita. Artinya kebutuhan itu ya kita yang butuh. Ya. Puasa kita lakukan karena kita butuh. Ya. Sholat kita lakukan karena kita butuh. Jadi bukan Allah yang butuh sebenarnya, kita yang butuh sebagai hamba. Untuk apa? Supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan selamat. Nah, kalau ingin selamat, ikuti. Nah, kalau kita memaksakan kehendak kita, tidak akan bisa tercapai. Nah, jadi apa yang kita inginkan tidak dapat melintasi takdir Allah. Ada orang abid tapi tidak arif. Ada orang arif dan abid. Nah, kualitas ibadah arif dengan abid, disinilah letak berbedanya. Ibadahnya orang arif billah satu malam itu lebih baik daripada ibadahnya abidillah selama 1000 bulan. Jadi yang kita kejar sebenarnya bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar itu dalam artinya sampai ke tingkat arif billah. Jadi bukan hanya sekedar meningkatkan kuantitas ibadah, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas ibadah. Nah, untuk meningkatkan kualitas ibadah, tingkatkan martabatnya sampai kepada martabat arif billah. Tidak hanya berhenti di abidillah. Ini. Jadi, tapi kan itu perlu ada pemahaman, ada upaya yang kita lakukan sehingga kita bisa mencapai itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang lebih dahsyat lagi. Ya. Tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakkur sesaat bagi orang arif billah itu lebih baik daripada salatnya abidillah selama 1000 tahun. Jadi bukan lagi 1000 bulan, Pak, 1000 tahun. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sasaran yang dituju berbeda. Kalau arif billah sasarannya menuju Allah. Tapi abidillah sasarannya pahala dengan surga. Nah, jadi yang diharapkan itu pahala aja supaya bisa masuk surga. Nah, tapi kita lupa untuk mengenali siapa yang punya surga itu. Sedangkan kita semuanya ini mesti kembali kepada Allah. Nah, jadi Lailatul Qadar itu kalau kita bawa kepada pengertian, Lailah itu artinya malam. Ya. Qadar itu adalah ketentuan. Yang namanya malam tentu terbetik pada pikiran kita ketika kita menyebut malam itu adalah gelap. Beda ketika kita menyebut siang. Ketika kita sebut siang, pasti pikiran kita mengarah kepada terang. Jadi kalau malam gelap. Apa itu gelap? Zulmah. Apa itu zulmah? Tidak tahu. Jadi tidak tahu itu apa? Tidak tahu mana halal, mana haram. Itu gelap. Tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Tidak tahu mana muhdas, mana qadim. Tidak tahu mana hak Adam, mana hak Muhammad, mana hak Allah. Mana yang disebut hakul Adam, mana yang disebut dengan hakullah, nggak paham. Itu masih gelap.
Nah, nggak tahu arah, itu gelap. Kemana sih arah hidup ini? Ya, kadang-kadang kita gelap, masih gelap. Arahnya kemana? Apakah ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Apakah ingin pejabat yang dihormati? Apakah kita punya ilmu yang tinggi? Kemana sih arah hidup ini? Sehingga kadang-kadang ngambang. Nah, oleh karena itu maka begitu datang al-qadar, ketentuan, petunjuk Allah, karena di malam al-qadar itu Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Al-Quran itu wahyu Allah. Wahyu Allah itu adalah petunjuk. Jadi artinya datang petunjuk. Ketika ada petunjuk datang, maka yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Yang tadi tidak taat menjadi taat. Yang tadi hanya di bidang syariat meningkat menjadi dia mengkaji tentang hakikat. Yang tadinya tidak senang berzikir, lalu kemudian dia senang berzikir. Yang tadinya dia tidak mau mengkaji tasawuf, maka masuk dia kepada kajian tasawuf. Nah, ini peningkatan. Nah, peningkatan ini al-qadar. Jadi artinya kita dipacu supaya bisa masuk kepada arif billah.